apa kabarnya pagi ini? Ibu berharap kabar kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya bersama keluarga di rumah. Nah, hari ini hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar dengan tema rekreasi. Kita belajar mengenal tempat-tempat rekreasi. Nah, untuk minggu ini kita masih membahas tema rekreasi dengan subtema perlengkapan rekreasi. Nah, anak-anak, coba ya kita lihat video berikut. Nah, anak-anak, perlengkapan rekreasi merupakan hal yang penting yang harus kita siapkan pada saat kita akan berangkat ke tempat rekreasi. Baik itu tempat wisatanya ke gunung, ke pantai, ke kolam renang, atau dimanapun, maka perlengkapan rekreasi wajib kita bawa agar perjalanan kita nyaman dan menyenangkan. Nah, apa saja ya perlengkapan rekreasi yang harus kita bawa? Jika anak-anakku akan rekreasi ke pantai atau ke alam terbuka lainnya, maka kita harus membawa kacamata. Membawa apa, Nak? Kacamata. Karena kacamata dapat melindungi mata kita dari silaunya matahari. Nah, kemudian yang kedua, perlengkapan apa lagi ya yang harus kita bawa? Iya, yaitu kamera. Membawa apa, Nak? Kamera. Ya, kamera ini digunakan untuk mengabadikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan pada saat kita berada di tempat rekreasi. Berikutnya, perlengkapan rekreasi yang harus kita bawa pada saat kita berada di alam terbuka, yaitu payung. Membawa apa, Nak? Payung. Payung ini yang akan melindungi kita dari terjangan hujan ataupun panasnya matahari. Nah, perlengkapan rekreasi apa lagi ya yang harus kita bawa? Iya, benar sekali, yaitu topi. Nah, jika kita akan rekreasi atau berwisata ke tempat terbuka seperti kebun binatang, pantai, dan alam terbuka lainnya, maka penutup kepala ini seperti topi sangat penting untuk kita bawa agar pada saat rekreasi kita tidak merasa kepanasan. Kemudian, perlengkapan apa lagi ya yang harus kita bawa? Iya, bekal. Membawa apa? Bekal. Nah, bekal ini berupa makanan dan minuman yang telah disiapkan dari rumah. Agar pada saat di tempat rekreasi, kita tidak kesulitan mencari makanan ketika sedang lapar. Dan juga makanan dari rumah lebih sehat dan juga lebih hemat. Kemudian, jika rekreasi kita ke tempat yang bernuansa air seperti pantai atau kolam renang, maka perlengkapan yang harus dibawa adalah pakaian atau baju ganti. Namun, jika rekreasinya ke kebun binatang atau ke taman, maka anak-anak tidak perlu membawa pakaian ganti. Nah, selanjutnya perlengkapan apa lagi ya yang harus kita bawa? Iya, perlengkapan mandi. Nah, jika wisata kita ke tempat yang bernuansa air seperti kolam renang, pantai, atau wisata air lainnya, maka perlengkapan yang wajib kita bawa adalah perlengkapan mandi. Anak-anak, selain kita membawa pakaian, makanan, topi, dan lain sebagainya, nah yang tidak kalah pentingnya yang harus kita bawa pada saat rekreasi yaitu obat-obatan. Obat-obatan perlu dibawa karena sebagai benda penolong pertama kita apabila terjadi insiden atau hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita liburan. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa perlengkapan rekreasi yang menemani kegiatan liburan kita. Ayo, coba disebutkan kembali. Kacamata, kamera, topi,
payung, bekal, perlengkapan mandi, dan obat-obatan. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat topi ya. Nah, topi ini fungsinya untuk melindungi kepala kita dari sinar matahari ya. Jadi, sinar mataharinya tidak langsung ke kulit kepala kita, tapi terlindung dari topi saat kita berada di luar. Juga untuk memperindah penampilan kita ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat topi ya. Topi dari kertas HVS berwarna putih ya. Oke, sekarang kita ikutin stepnya atau kita ikutin petunjuknya ya. Nah, kertas HVS ini posisi kita buat dalam posisi memanjang ya, seperti ini ya, atau disebut dengan landscape ya. Kemudian dari sisi sini kita lipat dua ya, kita lipat dua sampai sama ya, lipat dua, kita lipat dua. Kemudian ini sisinya, sisi tengahnya kita tekuk sampai rapi ya. Nah, setelah ini kita putar dulu, ini bagian yang terbuka, ini yang tertutup ya. Kita lipat dua kembali, kita lipat dua. Oke, setelah kita lipat dua, kita buka. Nah, ini sisi yang terbuka ya. Nah, seperti ini. Oke, dari ujung ini ya, dari ujung sini kita lipat mengikuti tengahnya ya, seperti ini. Nah, sejajar dengan bagian tengahnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lipat lagi yang sisi satu lagi. Nah, sejajar dengan tengahnya ya, seperti ini. Oke, lalu kita rapikan lagi. Oke, kita rapikan lagi ya. Oke, setelah itu bagian ini, bagian yang terbuka ini kita lipat ke arah keluar ya. Kita lipat ke arah keluar seperti ini, sama dengan sisi yang satu lagi. Oke, seperti ini. Nah, jadi ya. Nah, setelah itu ini ada bagian tengahnya ya, kita warnain bagian depannya. Ini adalah bagian depannya, kita warnain pakai krayon ya, atas sama bawahnya. Yang sini tidak usah diwarnain, nanti kita kasih nama di sini. Oke, yuk kita warnai. Nah, kita warnain ya anak-anak ya. Wah, warnanya warna-warni ya.
Wah, jadi deh warnanya. Oke, di bagian belakangnya kita tulis namanya. Contoh di sini namanya Rini. TK A. Oke, seperti itu ya anak-anaknya. Jadi di bagian depan kita warnai sesuai dengan yang anak-anak suka, kemudian bagian belakangnya kita tulis nama. Oke, sudah jadi ya topinya. Wah, selamat mencoba anak-anak hebat. Nah, anak-anak, di sini kita belajar mengurutkan angka dari 0 sampai 20. Nah, lihat pada garis bilangan ya. 20 ini adalah garis bilangan yang terdapat angka 0 sampai 20 sesuai dengan urutannya. Nah, tugas kita akan menulis pada kotak yang kosong-kosong ini ya. Kita akan menulis angka berapakah yang harus kita tulis pada kotak yang masih kosong ya. Nah, kita lihat dulu nih angka berapa aja yang sudah tertulis ya. Ada angka 1, 4, 13, 16 ya. Nah, tugas kita akan menulis angka yang hilang atau yang tidak terisi ya. Kita tulis sesuai dengan urutannya yang benar ya. Yuk kita mulai ya. Nah, kita lihat, boleh anak-anak lihat contohnya pada garis bilangan ini ya. Dimulai dari angka 0. 0 itu bulat ya, seperti ini. 0. Nah, setelah 0 1 sama ya. Setelah 1 berapa? 2. Lihat ya. Contohnya 2. Anak-anak boleh tulis angka 2 mengikuti contoh ya. Kemudian setelah 2 berapa? 3. Kita tulis angka 3. Setelah 3 4 sudah ada ya. Setelah 4 5. Kita tulis angka 5. 5. Setelah 5 lanjut 6. Nah, setelah 6 7. Setelah 7 8. Setelah 8 9. Nah, lanjut setelah 9 10. Angka 1 dan angka 0. Setelah 10 11. Angka 1 2 kali. 11. Setelah 11 12. Angka 1, angka 2 12. Setelah 12 13 sudah ada ya, sama ya. Setelah 13 14. Angka 1 dan angka 4. Nah, setelah 14 berapa? 15. Angka 1 dan angka 5. Setelah 15 16 sudah ada, sama ya. Setelah 16 17 ya, angka 1 dan angka 7. Setelah 17 18. Angka 1 dan angka 8. Setelah 18 19. Angka 1 dan angka 9. Dan yang terakhir ada angka 20. 2 dan 0 atau 0 ya. Nah, untuk mempercantik atau supaya kelihatan rapi ya, hasil kerja kita boleh anak-anak nih warnain ya gambar-gambar yang menghiasi lembar kerja kita ini. Dan jangan lupa tulis nama. Good job. Semangat mengerjakan. Anak-anak, pada lembar tugas kita yang ini kita akan belajar mengeja dan menulis.
Nah, kita akan menulis bentuk suku kata. Nah, ini kita lihat ada beberapa contoh kosakata ya, kosakata yang terdiri atas 3 suku kata. Ini adalah suku kata pertama, suku kata kedua, dan suku kata ketiga ya, dari gambar ini ya. Jadi ini adalah nama-nama dari gambar-gambar ini. Nah, kita lihat ya, yang pertama ya, kita eja dulu ya, baru kita tulis di sini. Nah, bo, ne, ka, boneka. Kita tulis di sini ya. Kita tulis ulang suku kata ini, ketiga suku katanya kita tulis di sini setelah gambar ya. B O N E K A, boneka. Ini adalah gambar boneka. Nah, yang kedua kita lihat SEC PEP DA, sepeda. Kita tulis lagi di sini, ini gambar sepedanya ya. Kita tulis kembali ya. Suku katanya S E P E D A. Pintar. Sepeda. Nah, kita lihat yang ketiga. CEC MAMA RARA, cemara. Ini gambar pohon cemara ya. Nah, sekarang kita tulis ya suku katanya ya. C dulu. C E M A R A, cemara. Kita ke sini. PEP NINI TIT, peniti. Nah, ini gambar penitinya ya. Kita tulis yuk. Huruf apa dulu ya? Ada huruf P E N I T I ya. Kemudian ada huruf PEP RARA HUH, perahu. Kita tulis ya. P E R A H U, perahu. Terus kita lihat yang berikutnya. GURIRI teata, gurita. Kita tulis di sini. G U R I T A, gurita. Lanjut sini ya. KEK MM CAJA, kemeja. Kemeja ya, kita tulis di sini. Ada huruf apa dulu? K E M E J A, kemeja. Nah, terakhir KEK NANA RIRI, kenari. Kita tulis hurufnya K dulu. K E N A R I, kenari. Wah, seperti itu ya anak-anak ya cara mengerjakannya. Jangan lupa tulis namanya di sini sama kelasnya. Nah, anak-anak, di sini kita lihat tidak ada gambar apa-apa ya, tidak ada tulisan apa-apa yang harus kita kerjakan di sini. Nah, apa ya Bu Guru yang harus kita buat di sini? Nah, tadi kita sudah membuat contoh topi ya dari kertas HVS. Nah, sekarang
contoh topi yang tadi kita sudah buat, kita lem dulu sisi yang di sininya ya, kita lem sedikit aja. Nah, setelah kita lem, kemudian kita tempel deh ya, kita tempel di sini. Nah, ini ya. Jadi pada lembar ini adalah apa? Kita menempel bentuk topi yang sudah kita buat tadi. Oke ya anak-anak ya, semangat selalu. Salam sehat. Dadah, Tuhan berkati.